Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Ada beberapa yang viral kemarin, yaitu apa hukumnya ya? Video viralnya itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya di masjid sebelum sholat taraweh. Ada sebagian pihak mengatakan ini menyesatkan. Nah, kita lihat dulu secara hukum fikihnya ya. Jadi biar lebih jelas. Jadi di video yang berdurasi 2 menit 7 detik ya, itu ada video yang menggambarkan atau isinya itu adalah sholat sebelum sholat tarawih ya, itu mengumandangkan ya, sambil berdiri itu tentu saja lagu Indonesia Raya. Nah, kita bagi permasalahan ini menjadi dua dulu ya para pemirsa. Jadi yang pertama, bagaimana sih hukumnya ada tidak menyambung ya, tidak menyambung di antara dua sholat. Jadi walaupun itu sekelas yang wajib sholat Jumat, ya, maka dianjurkan ya sunnah itu setelah sholat Jumat jangan langsung ya, tetapi itu ada dua, yaitu kita berpindah tempat atau dipisah dengan perkataan manusia, baru kita menyambung dengan sholat sunnah misalnya setelah sholat Jumat. Nah, ini sholat Jumat ya, sholat yang wajib ya. Anggaplah ketika di video tersebut sholat Isya, nah, sebelum sholat taraweh, ya kan. Kalau kita berpikir bahwa kita mengambil yang berpindah tempat ya, itu kan tentu sangat riskan sekali karena yang jamaah sini pindah sini akan ribut, akan panjang ya prosesnya. Maka pilihan kedua yang paling realistis adalah di sela-sela di jeda dengan perkataan manusia. Nah, karena lagu menyanyi itu adalah perkataan manusia, maka sebenarnya itu masuk dalam sunnah gitu loh ya. Kita memisah di antara dua sholat itu dengan perkataan manusia, karena nyanyi perkataan manusia ya, nyanyi Indonesia Raya walaupun kita lihat ya itu adalah bukan hanya sekedar menyanyi, tapi itu adalah doa sebenarnya, atau kalau dalam bahasan fikih adalah syair-syair ya, yang itu berisi dengan kebaikan, patriot ya, ada sisi kepatriotan di situ, sisi pengorbanan, sisi banyak sekali di dalam lagu Indonesia Raya itu mengandung sesuatu yang baik gitu kan. Nah, kita ambil gini dulu. Jadi memisah sholat ya, itu dua pilihannya, yaitu satu berpindah tempat dan ini sangat susah dilakukan. Yang kedua apa? Dengan memisah dengan perkataan manusia. Nah, ini perkataan manusia karena lagu Indonesia Raya itu adalah perkataan manusia, maka ini termasuk dalam kesunahan ya. Jadi pilihan yang tersedia, yang realistis adalah berbicara atau kalam insan, yaitu menyanyi lagu Indonesia Raya termasuk dalam bagian kalam insan itu ya. Nah, maka melantunkan syair atau menyanyi termasuk berbicara, dan itu memberikan jeda di antara sholat Isya dan tarawih, maka hukumnya bagaimana? Boleh ya. Itu para pemirsa, jadi harus dipahami dulu, harus dipahami. Ini kita selesai ya bahasan pertama. Jadi sholat Isya, sholat tarawih, jedanya adalah perkataan manusia ya. Karena susah untuk berpindah tempat. Oke. Nah, sekarang hukum yang kedua, hukum menyanyi di dalam masjid. Ya, hukum menyanyi di dalam masjid yang pertama yaitu boleh. Ini menurut mayoritas para ulama. Lu kok boleh sih menyanyi dalam masjid lah? Ini mayoritas para ulama, sebagian para ulama mengatakan demikian karena ada hadis bahwa Rasulullah SAW meminjamkan mimbar kepada seorang penyair untuk kemudian melakukan syairnya itu di hadapan Rasul, di hadapan para sahabat ketika itu ya. Nah, ada juga yang mengatakan tidak boleh ya, yaitu sebagian para ulama, tapi tidak bolehnya itu adalah makruh. Nah, ini ya. Ini menarik para pemirsa. Jadi gimana hukum menyanyi dalam masjid? Jadi di luar konteks bahwa video viral ini, kadangkala kita bikin acara di masjid, majelis taklim ya. Terus kita sebelum memulai acara ya, kita menyanyi lagu Indonesia Raya atau menyanyi lagu kebangsaan ya, lagu-lagu wajib kebangsaan atau Syubhanul Waton, Yalal Waton itu bagaimana hukumnya? Ini kita termasuk dalam pembahasan ini. Artinya janganlah kemudian mengatakan ini menyesatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini masjid ini sakral, tidak pada tempatnya. Nah, tapi kita lihat dulu hukum fikihnya. Ternyata hukum fikihnya mayoritas ulama membolehkan menyanyi di dalam masjid. Ya. Yang kedua, tidak boleh dalam kurung makruh ya, makruh ya. Ini
tidak mengharamkan tapi makruh. Ya, artinya ini masih dalam pembahasan fikih ya, fine, nggak masalah gitu loh ya, nggak masalah, nggak sampai haram gitu. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani kemudian bisa mengkompromikan dua hadis ya. Ya, apa namanya? Gini, jadi ada hadisnya juga bahwa yang tidak membolehkan atau yang menganggap atau makruh tadi, ada hadis yang Rasulullah itu melarang ya, annahu bahwa Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan syair di dalam masjid. Nah, sekarang kita punya dua dalil nih. Ibnu Hajar al Asqalani kemudian bisa mengkompromikan, ya, kalau kita dalam fikih itu thoriqatul jam'i, ya, mengkompromikan dua hadis. Ya, bagaimana beliau mengkompromikan? Ya, kalau syair atau lirik lagu itu baik, maka itu boleh. Ya. Tetapi kalau syair atau lirik itu buruk, mengajak kepada maksiat, kata-katanya mencela, mencaci, maka itu tidak boleh. Ini yang mengatakan adalah Ibnu Hajar al Asqalani. Ya, ini supaya kita tahu saja ya. Nanti di akhir video saya akan bacakan makhot-makhotnya. Jadi kalau Anda agak susah memahami dengan makhot-makhot dalam kitab-kitab turos, cukup mungkin sampai di video yang pembahasan selesai gitu ya. Tapi nanti kalau mau tahu makhotnya bisa terus ke video di akhir video, sisa video itu ya. Nah, itu mengkompromikan versi Ibnu Hajar al Asqalani. Jadi bagaimana kalau syairnya baik? Nah, lagu Indonesia Raya itu kan liriknya, syair-syairnya kan baik gitu. Maka itu boleh. Tapi kalau syairnya itu buruk, mencaci, ya, kemudian menyudutkan pihak, mencela atau ajakan untuk maksiat, makanya tidak boleh. Nah, itu ya para pemirsa. Nah, pertanyaannya adalah bisakah kita kompromikan lagi dari sisi yang lain? Bisa. Ya, yaitu kalau jika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu mengganggu orang lain yang beribadah di masjid tersebut, maka tidak boleh ya, makruh. Maka tidak boleh atau makruh. Tapi di video tersebut justru malah semuanya kompak gitu. Jadi siapa yang terganggu dalam ibadah kalau misalnya seperti itu, kan semuanya kompak ya. Nah, itu ya, ini yang itu kompromikan. Nah, kalau tidak mengganggu orang lain maka boleh, karena tidak ada masalah terganggu, orang semua jamaahnya ikut nyanyi ya. Enggak masalah. Enggak masalah. Cuma ya mungkin ini sebagian orang yang belum memahami dalam perdebatan-perdebatan fikih merasa loh kok ada yang mengatakan ini secara logika, dia memakai logika saja ya. Kita nggak usah pakai logika lah ya, kita pakai yang hukum-hukum fikih aja biar enak. Jadi perkataan para ulama, kita menyandarkan boleh atau tidak itu berdasarkan perkataan para ulama, maka enteng, aman, dan lain sebagainya, enak gitu. Jadi kita tidak usah berdebat panjang lebar, menurut saya ya, kalau 100 orang ya ada 100 pendapat juga menurut saya. Tapi kita ya kembalikanlah kepada para ulama ya, karena ini pembahasan fikih ya. Oke para pemirsa, ya itu kalau Anda ingin secara simpel itu ya, sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke makhot-makhotnya ya. Yang pertama yaitu tadi menyela ya, memberikan jeda. Ini sebagaimana Al-Khatib Asy-Syarbini menjelaskan dalam kitab Mughnil Muhtaj, wa yusannu an yantakila lin nakli, ya, disunahkan berpindah tempat dari tempat ia melaksanakan awil fardi ya, lin nafli awil fardi, melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah ya. Jadi kalau dia sholat ya itu disunahkan an yantakila, intakola yantakilu itu berpindah, lin nafli awil fardi ya, baik itu untuk sholat sunnah maupun untuk sholat fardu, min maudi'i fardihi, dari tempat dia sholat fardu tadi ya, tadi kan sholat Jumat contohnya. Nah, ini misalnya sholat isya ya, itu disunahkan untuk berpindah ya, au naflihi atau sholat sunnah ya. Sholat sunnah pun juga diantara dua sholat sunnah gitu dianjurkan berpindah, li taktsiri mawadi'i sujudi, untuk memperbanyak tempat-tempat sujud, fa innaha tashhadu lahu, sungguhnya tempat-tempat itu, tempat sujud itu akan bersaksi baginya atau menjadi saksi baginya. Fa inna tashhadu lahu, oke. Qala fil majmu'i fa in lam yantakil fal yafsil bi kalami insanin. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam Majmu', apabila ia tidak pindah, maka hendaknya memisah dengan ucapan manusia. Fal yafsil itu
memisah ya bikalam dengan perkataan atau pembicaraan manusiawi ya. Itu juz 1 halaman 183 dalam kitab Mughnil Mustad ila Ma'rifati Al-Fadil Minhaj ya. Ini ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Nah, dalam praktek ini juga ada diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya ya. Ini tentang apa namanya? Hadisnya ya. Apabila engkau selesai sholat Jumat ya, idza shallaita al-jum'ata fala tasilha bi sholatin hatta tukallima au takhruja. Ya. Jadi kalau selesai sholat Jumat maka jangan sambung dengan sholat yang lain ya. Sholat sunnah itu misalnya hatta sampai engkau tukallima ya, berbicara au takhruja atau kamu keluar dari masjid masuk lagi, nah itu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalika. Maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk berbuat demikian. Yaitu apa? Allatu sholatan bi sholat. Allatu sholatun bi sholatin hatta natakallama au nakhruja. Yaitu jangan disambung sebuah sholat dengan sholat lainnya bi sholatin ya, hatta natakallama hingga kami berbicara atau nakhruja kami keluar. Ya itu ya. Nah, di sini ada amarona bidzalika antu sholatun bi sholatin ya. Kalimat sholat di sana umum, tidak terikat apakah sholat wajib atau tidak. Intinya sunnah disunahkan untuk memisahkan di antara dua sholat ya, dengan perkataan atau dengan berpindah tempat ya itu. Ya ini yakhruj kan berarti keluar, berpindah tempat ya. Maka ini hukumnya ya, hukumnya seperti itu ya. Nah, kalau secara lebih spesifik ya di antara sholat-sholat tarawih itu membaca apa namanya? Sholawat radhiyallahu anhu itu tidak masalah kayak itu ya. Kalau kita lihat sini ini kalau apa namanya? Di antara tarawih ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Sama ya. Ini juga membahas tentang bagaimana membaca radhiyallahu anhu itu adalah semacam doa, disamakan dengan doa. Nah, ini yang pertama ya dalil-dalilnya. Nah, yang dalil kedua menyanyi di masjid, kita lihat ya bahwa kalau dari isi lagu ya Rasulullah SAW itu bersabda asyi'ru bimanzilatil kalam. Ya, syair itu hukumnya seperti ucapan. Fahusnuhu kahusnil kalam. Maka kalau itu baik, syair itu sebagaimana seperti baiknya perkataan. Wa qabihuhu ka qabihil kalam. Ya. Dan kalau buruknya syair itu, lirik-lirik lagu itu juga seperti buruknya perkataan. Rawahul Bukhari wa Tabrani. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tabrani. Nah, ini ya, ada dalilnya. Dalilnya ada. Nah, kalau kita lihat lagu Indonesia Raya berisi bait-bait yang menumbuhkan jiwa patriotisme. Nah, ini ya, nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Kalau kita berbicara tentang lebih luas lagi, apa hukumnya mencintai tanah air? Boleh banget. Itu ada dalilnya, ada. Sudah tenang, ada ya, ada. Jadi Rasulullah SAW itu saking rindunya kepada Madinah, ketika mendekati Madinah itu mencepatkan untanya, itu bentuk cinta tanah air ya. Dalilnya ada. Kalau belum tahu dalilnya jangan bilang dalilnya nggak ada. Nah, oke. Yang kedua kita berbicara tentang secara lebih rinci tafsil ya, tempatnya. Kalau selain di masjid tidak ada masalah sama sekali, clear. Tapi kalau di masjid bagaimana? Ini ada perbedaan pendapat ya. Ini dari kalau kita lihat dari apa namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya, juz 24 halaman 119 itu mengatakan mayoritas ulama menyatakan boleh, sementara yang lain menyatakan makruh. Nah, ini ada apa dalil kitabnya Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi kalau ada yang teman-teman belum tahu, Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu adalah ensiklopedi fikih yang dari Kuwait ya. Itu berapa ya? 50 kah?
40 jilid gitu. Banyak memang. Ya, banyak, dan itu termasuk salah satu rujukan ya, selain Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu yang versi lama ya. Atau Al-Fiqhul Islami wal Qadaya al-Mu'asirah, ya, itu 14 jilid aja ya. Itu termasuk salah satu rujukan ya, kalau dalam Bahsul Masail itu hukum-hukum fikih itu dirangkum ya, termasuk salah satu rujukan yang primer ya, multi madhab, bukan hanya dari satu madhab, multi madhab ya. Nah, kalau kita kemudian berbicara hadisnya yang membolehkan ya, kalau itu adalah sesuatu yang baik, syair-syairnya, liriknya ada ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassana minbaran fil masjid fayaqumu alaihi yahju man qala fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah menyediakan mimbar di masjid untuk penyair Hasan bin Sabit. Lalu Hasan berdiri di mimbar itu menyindir ya orang-orang yang membicarakan Rasulullah alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi ya, statusnya adalah hadis hasan gharib ya. Gharib ini tapi kan hasan. Loh, ini hasan enggak sahih? Sahih itu ya, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, bawahnya hasan. Hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Ya, kalau hasan li dzatihi ada dari jalur lain bisa jadi sahih li ghairihi. Ya, kan gitu. Kita kalau tahu dalil, tahu cara istinbatil hukum ya, hukmi ya, itu enak banget ya, enak. Nah, ada dalilnya ulama yang memakruhkan ya, hadisnya ada ya, harus jujur kita dalam keilmiahan ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tanashudil asy'ari fil masjidi ya, rawahu At-Tirmidzi, hadisun hasan. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau mencegah. Naha ini bisa mencegah, bisa melarang ya, menyanyikan syair-syair di masjid. Nah, pertanyaannya para pemirsa, kalau ini kemudian naha, berarti Rasulullah itu melarang. Apakah setiap larangan Rasulullah itu hukumnya adalah haram? Belum tentu. Bisa jadi Rasulullah melarang, tapi para ulama memaknainya bukan haram, tapi makruh. Tapi kan dilarang, Rasulullah larang. Kalau sudah namanya dilarang itu berarti ya haram. Belum tentu, gitu loh ya. Jadi kalau kita sekilas ya, sekilas bahwa kalau Rasulullah melarang berarti itu haram, berarti berdosa. Belum tentu. Ya, para ulama kemudian membagi, kalau Rasulullah itu naha, melarang, mencegah, maka bisa konsekuensinya bisa haram, bisa makruh. Ya, tapi di sini para ulama mengatakan bahwa naha di sini ya, antanasyud, tanasyud itu menyanyikan ya, asy'ar itu syair-syair. Nah, ini adalah nahanya di sini adalah larangan makruh. Ya, ini kalau kita lihat dari kitab Syarah Ma'anil Athar ya, juz 4 halaman 358 ya, itu. Ini menarik sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam apa? Dalam kitab Fathul Bari ya, Fathul Bari ya, itu dikompromikan. Fal jam'u bainaha wa baina haditsil bab an yuhmal an-nahyu an tanasyudi asy'aril jahiliyah wal mubtilin wal ma'dzun fihi ma salima min dzalika. Wa qila al-manhi anhu ma idza kana atanasyudu ghaliban 'alal masjidi hatta yatashaghalu bihi man fihi ya. Nah, ini kompromi antara hadis-hadis yang melarang menyanyikan syair di masjid dan hadis yang ada pada bab yaitu menyanyikan syair di masjid adalah larangan tersebut diarahkan untuk syair-syair orang jahiliyah, asy'aril jahiliyah. Jadi ada syair-syair yang disebut syair-syair jahiliyah adalah syair-syair sebelum qabla sadril Islam, sebelum ada munculnya Islam. Jadi bangsa Arab kan terkenal dengan syair-syair itu ya. Bahkan ada pasar untuk jual beli syair itu, ukaz namanya, yaitu disebut syair-syair jahiliyah sebelum munculnya Islam. Atau ya syair-syair orang-orang batil ya, yaitu mencaci, mengajak maksiat. Nah, itu makruh ya. Itu makruh. Makruhnya larangannya di situ ya. Nah, sementara ini diperbolehkan yaitu menyanyikan syair di masjid adalah untuk selain syair-syair tersebut ma salima min dzalika, yaitu yang selamat daripada syair jahiliyah atau syair-syair orang-orang yang batil, yang mengerjakan kebatilan tadi. Nah, itu ya. Oke,
Ya, ini ada dalilnya, ada. Ini dari kitab Fathul Bari juz 1 halaman 549 ya. Nah, ini para pemirsa, kita sudah lengkap ya. Lengkap. Jadi ini hukumnya bagaimana? Ya, itu tadi sudah jelaskan di awal ya. Ini kita yang di akhir tadi hanya mengambil dalil-dalilnya tadi. Maka enak kalau kita sudah tahu dalilnya, nggak usah menyesat-nyesatkan, nggak usah ribut ya. Akhirnya kita tahu bahwa itu ada dalilnya semua dari perkataan para ulama. Nggak usah kata saya, nggak usah. Ya, jadi lebih baik apa sih para ulama mengatakan apa, boleh apa tidak, kita rujuk pada para ulama, maka lebih enak, lebih nyaman karena ini berkaitan dengan agama, hukum-hukum fikih ya. Apa yang terjadi di sekitar kita landaskan, sandarkan kepada perkataan para ulama. Baik para pemirsa, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.